Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Gatamala Agrinawa. Perkenalkan, saya Muhajril Putra Maulana dari Departemen Biokimia. Pancasila. Kita semua pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Pancasila. Dari sejak sekolah dasar hingga saat ini, kita pasti sering mendengar Pancasila beserta isinya. Bahkan, mungkin kita pernah mempelajari makna dari Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dan contoh-contoh perilaku yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia dan dijadikan sebagai dasar negara serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri dari dua suku kata, panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau asas. Sehingga Pancasila menurut bahasa adalah lima dasar. Menurut sejarah, perumusan Pancasila diawali dengan terbentuknya BPUPKI. BPUPKI telah menyelenggarakan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang pertama diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua diselenggarakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Perumusan dasar negara diawali pada sidang pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan dalam sidang tersebut, 3 tokoh bangsa Indonesia yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengusulkan poin-poin penting dasar negara. Seluruh usulan dari 3 tokoh bangsa tersebut kemudian ditampung, dibahas, dan dirumuskan oleh Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI. Panitia 9 kemudian merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang bernama Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta bukan merupakan bentuk akhir dari dasar negara Indonesia. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan sidang penting atas sejarah lahirnya Pancasila. Pada sidang tersebut, sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya perubahan tersebut, isi dari dasar negara Indonesia menjadi Pancasila yang kita ketahui pada saat ini. Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam seluruh tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ekonomi, serta sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa. Untuk mencerminkan dan membuktikan bahwa kita semua setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa, maka kita semua harus bisa mengimplementasikan hal-hal yang terkandung di dalam nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Implementasi dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah sebagai berikut. Beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing, menghormati pemeluk agama lain, dan memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Selanjutnya, implementasi dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saling mencintai, menghargai, dan tolong-menolong antar sesama manusia, serta menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Implementasi dari sila ketiga Persatuan Indonesia antara lain, selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, serta menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya, implementasi dari sila keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan menyukseskan pemilihan umum. Dan yang terakhir, implementasi dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selalu berhemat dalam setiap kebutuhan hidup, berupaya untuk bekerja keras dalam setiap penyelesaian tugas, dan mengembangkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Sebagai penutup, mari kita semua terapkan perilaku-perilaku tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari kita semua sebagai bukti bahwa kita semua setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.